Kemarin telah jelaskan ya, ada pernapasan normal, apne, tachypne, bradypne, anapne, dan hiperventilasi. Kemudian ada pernapasan Cheyne-Stokes, Biot, dan Kussmaul, atau juga pernapasan apnotik. Nah, di sini perbedaannya, kalau Cheyne-Stokes kemarin dijelaskan ada semacam klaster-klaster dari pernapasan, ya, di mana setiap klasternya ini diselip atau diselangi dengan periode apne. Mula-mula pernapasan ini dangkal, kemudian semakin dalam, kemudian semakin mendangkal lagi, kemudian ada periode apne. Kalau pernapasan Biot ini adalah pernapasan yang cepat dan dalam, kemudian diselingi atau dipisahkan dengan periode apne. Kalau pernapasan Kussmaul ini pernapasan yang cepat dan juga dalam, ya, tanpa adanya periode apne. Pernapasan apnetik ini adalah pernapasan yang dangkal dan juga cepat, ya. Artinya di sini pernapasan yang terus-menerus, ya. Jadi di sini pernapasan yang ritmenya itu semakin cepat sekali gitu, ya. Lebih cepat daripada pernapasan Kussmaul. Dimana biasanya di sini inspirasinya lebih panjang, ya. Jadi menarik napasnya lebih panjang, kemudian ekspirasinya lebih pendek daripada terus seperti itu. Nah, di sini kalau dalam pengkajian kita bisa melihat adanya beberapa karakteristik dari bentuk dada, ya. Bentuk dada bisa menggambarkan karakteristik penyakit paru tersendiri. Nah, di sini kita gambarkan adalah paru-paru atau bentuk torak yang normal, di mana kalau normal ini antara AP-nya itu, ya, anterior posteriornya itu 1:2, ya. Artinya kalau paru-paru normal di sini anteriornya 1, posteriornya ini 2, ya, 2 bagian atau 2. Kalau ini misalkan 20 cm, ini 40 cm seperti itu perbandingannya. Kemudian ada pectus extravatum. Ini adalah kelainan dari tulang dada, ya, di mana tulang dada itu menjorok ke dalam, ya. Sebagian tengahnya ini menjorok ke dalam, ini bisa menghambat dari ekspansi paru juga. Ini penanganannya memang di sini adalah operasi, ya. Jadi pembentulan dari tulang sternum di sini. Kemudian ada barrel chest. Nah, kalau barrel chest ini adalah disebut juga dada tong, ya. Barrel itu tong sampah gitu, ya, atau tong gitu, di mana perbandingan anterior dan posterior itu adalah 1:1. Ya, di sini orangnya kelihatan sekali dadanya lebih cembung gitu, ya. Nah, di mana perbandingan antara anterior 1, posteriornya 1 juga. Kemudian ada juga bentuk pectus carinatum, ya, di sini, atau pigeon breast. Ya, di sini ada kebalikan dari pectus extravatum. Kalau pectus extravatum tadi menjorok ke dalam, ya, kalau ini justru menjorok keluar gitu, ya. Seperti burung pigeon, ya. Pigeon itu burung apa, ya? Piit, no. Ya, itulah menjorok tajam ke depan gitu. Ini gangguan atau kelainan dari bentuk dada, ya, tulang dada. Nah, apabila kita mengkaji dari fungsi pernapasan atau suara pernapasan, maka kita harus ini di KDM-nya ini ada beberapa titik yang harus kita kaji dengan stetoskop, ya. Di bagian atas ini, ya, bagian dada atas 1, 2, kiri kanan 3. Jadi urutannya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, terus kemudian di bagian lateral kanan, bagian lateral kiri. Jadi ada 10 titik kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Begitu juga untuk bagian posteriornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya.
Ini kita setiap titik ini kita suruh pasiennya tarik napas. Ya, kita dengarkan apakah ada suara napas tambahan seperti ronhi atau wheezing atau apa namanya suara-suara yang abnormal gitu ya, kasar gitu ya, crackless dan sebagainya di setiap bagian gitu ya. Gitu. Kemudian ketika kita mempalpasi dada gitu, nah, kita apa namanya coba pastikan bahwa trakea ini lurus gitu ya, ada di tengah gitu. Ya, kadang-kadang ada yang seperti bengkok ke kanan atau ke kiri, ini menandakan bahwa paru-paru yang sakit itu ada di sebelah kanan atau kiri. Nah, kemudian palpasi adanya deformitas dan crepitus, ya, crepitasi. Kita tekan ininya dadanya, ya apakah ada crepitus atau ada bunyi krek-krek seperti itu ya, atau ada deformitas, kelainan tulang dada dan sebagainya. Kemudian sama di bagian posterior juga ya. Jadi kita raba apakah kesejajaran antara tulang iga kiri dan kanan itu terjaga atau tidak ya, atau sejajar atau tidak. Kemudian ada juga dada extrusion. Ya. Jadi ketika pengkajian kita coba menekan dada, bukan menekan sih, memegang dada gitu ya, dengan tangan kiri kanan, kemudian dengan jempolnya disejajarkan semacam itu. Kemudian terus ke bawah, lurus ke bawah tangan kita, lihat sampai ke bagian apeknya. Jadi lihat sampai ke bagian apeknya, apakah terdapat sejajar. Di sini dari setiap bagian ya kita coba pasiennya disuruh untuk menarik napas ya, lihat perkembangannya apakah si jempol ini meregangnya itu sejajar atau tidak gitu ya. Karena pada beberapa keadaan atau kondisi ini apa namanya akan ada ketidaksejajaran ketika berinspirasi dan berekspirasi. Begitu juga pada bagian kanan, bagian bawah, belakang maksudnya. Kemudian bagaimana mengkaji taktil premitus? Taktil premitus ini adalah untuk mengkaji adanya kelainan getaran dari paru ya. Jadi getaran dari resonansi suara, ya, gelombang suara atau gelombang bunyi yang dihasilkan oleh kita melakukan atau menyuruh pasien untuk berbicara ya. Nah, jadi di sini kita kaji dari atas ke bawah sama ya. Nah, seperti yang tadi dilakukan di sini nih, seperti ini dari atas ke bawah, tapi pasiennya disuruh untuk bicara. Ya, Bapak coba bilang 77, 77, 77 secara terus-menerus. Ya, di satu sisi di atas Pak bilang 77, 77. Kemudian kita pindah tangan ke bagian bawahnya 77, 77. Kemudian terus sampai ke bagian apeknya. Di situ kita rasakan dari setiap bagian itu apakah ada perbedaan dari getaran kiri dan kanan. Ya. Nah, kalau terjadi normalnya itu bergetar gitu ya, ketika seseorang bersuara itu bergetarnya itu sama ya, resonan. Ya, kalau ada dullness atau ada yang kurang bergetar, berarti kemungkinan adanya masalah di paru ya, terutama adanya misalkan adanya cairan di paru ya, sehingga gelombang bunyi itu tidak merambat sampai keluar gitu.
ada apa namanya produksi dahak ya dan sebagainya lah. Paru-paru kronis biasanya itu yang produktif, yang produksi sputum atau efusi pleura atau tamponade paru ya edema paru itu bisa menyebabkan si bunyi itu atau si getaran bunyi itu menjadi eh, rendah gitu ya, tidak begitu bergetar gitu ketika kita suruh pasiennya bilang 77 gitu. Nah, ini memang perlu latihan ya pada pasien yang mengalami masalah paru gitu ya. Nah, ini kalau kita mengkaji perkusi ya, mengkaji perkusi dada sama seperti auskultasi, kita bagian-bagiannya itu seperti ini ya, diketok gitu ya. Jadi kalau di perkusi kan diketok ya. Nah, dengan kita mengetuk buku-buku jari gitu ya. Biasanya itu yang diketok itu jari tengah ya. Jari tengah kalau kita ketuk, dengarkan suaranya. Ya. Kalau suara paru biasanya nyaring, tetapi kalau ada konsolidasi atau pemadatan ya adanya lebih padat di dalamnya gitu karena adanya sputum ya atau produktif dan atau efusi pleura ataupun edema paru, nah itu akan lebih rendah bunyinya. Nah ini ya, ini juga sama ya, kita apa namanya kaji bunyi parunya. Ini kalau ini adalah mengkaji adanya diaphragmatic exclusion, artinya di sini apa namanya ketika di sini nyaring, di sini mulai redup ya, mulai redup, lalu paru bunyi paru yang mulai redupnya itu di bagian mana kita garis bawah, ketika garis gitu ya. Nah, itu garisnya itu tidak boleh kalau yang normal ketika berinspirasi ya, itu tidak lebih dari 3 sampai 6 cm. Jadi kalau ada tekanan pada dinding torak maka akan lebih besar ya karena ini kan di sini kan diafragma ya, diafragma di sini yang menghalangi yang membatasi antara perut ya, dan juga paru-paru atau rongga abdomen dan torak. Apabila ada desakan misalkan ke atas, maka apa namanya diaphragmatic exclusion ini akan lebih panjang. Gitu. Ya. Ataupun sebaliknya ya kalau kurang dari 3 cm ya, berarti di situ ada tekanan dari rongga dada gitu ke dalam rongga perut seperti itu ya. Nah, auskultasi tadi sudah dibahas ya. Kita mungkin bisa melihat atau mendengar hasil-hasil auskultasi ini ada beberapa apa namanya? Ada beberapa suara ya seperti suara bronchial ya. Artinya di sini bronchial ini adalah suara yang ditimbulkan pada bagian atas ya, bronkus di sini ya. Ini akan mengalami apa namanya? Perubahan ya, yang tadinya suaranya jernih atau normal menjadi lebih kasar ya, bisa jadi karena adanya cairan ya atau cairan atau jaringan seperti pada pneumonia. Kalau penurunan suara napas biasanya ini karena adanya thickness, obesitas, ataupun muscular chest wall ya. Poor inspiration effort, emphysema with air trapping, pleural effusion. Nah, di sini bisa terjadi penurunan suara paru yang normal gitu ya. Nah, ini karena adanya faktor-faktor seperti di sini. Atau tidak adanya suara napas, misalkan karena adanya missing lung lobe ya, ada kehilangan atau kerusakan atau kolapsnya lobus paru, atau ada airway obstruction atau penyempitan atau apa namanya
penghalangan ya, obstruksi gitu ya dari saluran napas atau adanya pneumotorak ya, di mana udara terperangkap di dalam paru-paru gitu, sehingga paru-parunya menjadi tertekan oleh udara ya, di udaranya biasanya terperangkap di longga pleura ya. Longga pleura itu adalah longga antara paru-paru dan tulang-tulang jantung atau tulang-tulang dada ya. Di situ ada rongga atau ada lapisan namanya pleura. Lapisan pleura itu ada dua, pleura visceral dan pleura parietal. Dan di antara kedua lapisan pleura ini terdapat udara gitu. Udaranya, kalau udaranya semakin banyak yang terperangkap di situ, maka paru-paru akan lebih tertekan dan suara napas pun bisa saja menjadi hilang. Kemudian crack loss adalah suara yang diakibatkan oleh adanya edema pulmo atau edema paru, pneumonia atau lektasis, dan biasanya terjadi pada elderly ya atau lansia. Kemudian ada velcro-relos ya. Ini karena adanya fibrosis atau terbentuknya jaringan-jaringan parut ya. High pitch atau sibilan wheezing karena adanya bronchospasm pada asma, pada COPD ya, yang tanpa infeksi. Nah, ini karena adanya penyempitan dari saluran napas bagian bawah biasanya. Low pitch, sonorous wheezing atau ronchi, ini unclear secretion, bronchitis, pneumonia dan tumor. Ini karena adanya ronchi ini karena adanya penumpukan sekret yang kental biasanya membuat suara napas menjadi kasar. Kemudian ada juga suara stridor atau disebut juga kita kerek ya, ngorok gitu ya. Ini adalah kenapa bisa kerek gitu, karena laryngeal or tracheal obstruction ya, epiglottis atau viral croup. Artinya di sini adanya penutupan dari epiglottis terhadap saluran napas sehingga saluran napas menjadi sempit dan akhirnya bisa mengorok gitu ya. Atau ada juga suara napas pleura friction rub. Ini adalah diakibatkan biasanya karena inflamasi dari lapisan pleura ya. Lapisan pleura itu lapisan tadi yang menyelimuti paru-paru disebut pleura visceral. Kemudian lapisan yang menempel pada dinding tulang dada itu disebut pleura parietal. Nah, di sini friksi atau terjadinya gesekan yang kasar ya akibat adanya inflamasi di dalamnya. Misalkan terdapatnya nanah atau pus di antara kedua rongga pleura tersebut sehingga ketika menarik napas dan mengeluarkan napas itu terjadi gesekan ya antara kedua lapisan pleura tersebut sehingga disebut friksi ya, friction rub. Nah, ini kita kalau kita mengkaji normal breath sound itu ada bagian di sini, bagian bronchial disebut pernapasan bronchial, disebut pernapasan bronchofasikular di bagian percabangan bronchus ya. Kemudian di bagian apek di bawah ini fasikular ya. Pernapasan bronchial biasanya lebih kasar ya, paling kasar, kemudian ini sedang dan ini lebih halus. Pada di sini bronchial ini inspirasi lebih panjang daripada ekspirasi. Kalau di bronchofasikular di sini seimbang antara panjang pernapasan inspirasi dan ekspirasi, sedangkan pada bagian vesikular itu inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Kemudian bisa juga kita kaji pada bagian ini di bawahnya ya, di belakang. Nah, di sini contoh dari normal breath sound kalau pada pernapasan vesikular seperti tadi yang dijelaskan bahwa inspirasi akan lebih panjang daripada ekspirasi. Kalau bronchofasikular ini normal inspirasi ekspirasi. Kalau bronchial inspirasi lebih pendek daripada ekspirasi. Abnormal breathing sound. Yang pertama tadi rales ya atau crackles adalah suara terputus yang dihasilkan oleh gelombang udara ya.
Kalau crack close berarti seperti adanya udara yang terperangkap di dalam cairan, sehingga terjadi cenderung seperti bunyi yang apa namanya, budah gitu ya, budah apa ngebuluk-buk gitu ya. Tapi lebih halus di sini, bukan buluk-buk seperti di dalam kolam gitu ya. Ya, tapi di sini seperti udara kecil-kecil yang terperangkap pada air. Dan itu biasanya terjadi pada saat inspirasi. Wheezing selalu dijelaskan ya, karena penyempitan saluran napas, misalkan pada asma. Wheezing juga ada beberapa jenis, ada mild wheezing atau terjadi pada saat ekspirasi, dan ini paling sering ya. Kemudian ada moderate, terjadi pada akhir inspirasi dan sepanjang ekspirasi. Kalau wheezing berat itu sepanjang inspirasi dan sepanjang ekspirasi. Nah, kalau ronhi ini terdengar adanya suara yang ngorok terus-menerus ya, diakibatkan karena adanya sekret kental gitu. Jadi kekeretekan gitu ya, kekeretekan, tapi lebih kasar daripada rels ya. Kalau rels itu air, kalau ronhi itu dahak, sehingga suaranya lebih ngebletrak gitu ya. Nah, seperti apa namanya? Seperti adanya guntur di malam hari, di siang hari itu. Ngaledek kan beledag-beledag, nah itu adalah ronhi ya. Seperti itu. Jadi lebih kasar suaranya daripada rels. Kalau rels itu suara gemericik ya. Nah, seperti gemericik air gitu. Seperti kalau ronhi itu lebih pebletekan gitu ya. Kalau stridor tadi ya, stridor itu karena adanya penyempitan dari trakea dan laring ya, ataupun spasme. Ya, ini biasanya terjadi ketika tidur ya, karena ketika tidur di sini saraf simpatis akan beralih ke saraf parasimpatis ya, sehingga kemungkinan akan terjadi kesalahan dari pengaturan laring ya, atau ya trakea gitu, hingga si ini bisa menyempit ya, karena rileks. Tadi friction rub ya, friction itu adanya pergesekan. Nah, gangguan perubahan pola fungsi pernapasan. Ya, mungkin ini sudah ini ya. Tujuan ventilasi sudah ini dijabarkan. Jadi kita nursing prosesnya itu mulai mengkaji asesmen, pemeriksaan fisik, tes diagnostik, dan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah misalkan adanya gas darah ya. Gas darah bagaimana PaO2 dan CO2-nya, tekanan O2 dan tekanan CO2-nya di dalam darah gitu ya. Pada darah arteri tentunya tekanan O2 itu lebih tinggi daripada tekanan CO2. Sebaliknya pada darah pena itu tekanan CO2-nya lebih tinggi daripada tekanan O2-nya. Nah, di sini beberapa hasil dari apa namanya, atau pengkajian atau keluhan pada pasien yang mengalami gangguan oksigenasi, adanya pain, nyeri, fatigue, ada riwayat smoking, ada riwayatnya sesak, ada riwayatnya ortopne. Ya, kalau pain, nyeri, fatigue, lemah, smoking ya dia bersmoke. Kemudian dyspne itu adalah sesak. Nah, ortopne ini dia mengalami apa namanya ya, perlambatan napas ketika berubah posisi. Ya, keadaannya environment exposure ya, mungkin dia bekerja di tempat-tempat yang ngebul gitu ya, seperti tukang sate gitu ya, atau di pabrik logam terutama ya, tempat pertambangan itu bisa ada riwayatnya respirasi infection, mungkin dulu pernah mengalami TBC gitu ya, yang parah gitu. Kemudian adanya liwat alergi, adanya risiko penyakit ya, seperti lingkungan yang tidak bersih gitu ya, nutrisi yang tidak baik, merokok di dalam rumah, keluarganya gitu ya, atau siapa saja. Nah, ini ada faktor risiko. Ventilasi ruangan buruk gitu ya, cahaya buruk gitu. Ruangan lembab dan sebagainya, ini infeksi. Kemudian adanya batuk, mengi,
dan penurunan dari pola napas ya. Jadi pola napasnya menurun. Pemeriksaan fisik kita bisa apa namanya? Kaji dengan 4 teknik. Yang pertama inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi kita lihat dengan dilihat, tentunya bukan hanya dilihat, tapi diperjelas bagian yang akan kita lihat ya. Kalau kita melihat bagian kepala, ya gunakan tangan untuk membuka bagaimana rambutnya, distribusi rambutnya. Kalau kita ini bagian badan gitu ya, kita buka kancing bajunya gitu, lihat gitu ya, macam itu. Jadi jangan hanya dilihat dari luar dengan tidak jelas gitu ya. Di situ dengan inspeksi kita bisa lihat bentuknya, kebersihannya, kemudian juga adanya luka atau tidak ya bisa kelihatan. Kalau palpasi kita tekan tadi ya dengan menekan apakah terdapat massa atau adanya krepitasi, perubahan bentuk ya daripada dada gitu ya. Kita lihat adanya fraktur atau tidak bisa kita rasakan. Dan juga kita bisa lihat apakah terjadi apa namanya perbedaan dari pola napas ya dari paru paru pertama atau paru kedua, ya, paru kiri dan paru kanan. Kalau perkusi tadi kita dengan mengetuk-ketuk untuk mendengarkan adanya perubahan suara ya, dari yang normal. Ya. Suara napas atau suara paru normal itu hiperresonan, artinya sangat nyaring seperti tong kosong ya karena isinya udara kalau yang normal. Tapi kalau adanya konsolidasi, pertemuan cairan, adanya darah, ya itu bisa apa namanya bisa mengalami dualness ya, artinya keperedupan suara. Kalau auskultasi kita mengkaji dengan menggunakan stetoskop, kita dengarkan suara paru-parunya, apakah ada suara atau bunyi tambahan seperti tadi wheezing, crackless, ronchi, rales, ataupun ada apa namanya adanya friction rub. Inspeksi status kardiopulmoner ya, lihat sianosis membran mukosa ya. Kalau kita melihat adanya gangguan sistem kardiopulmoner ya, hubungan antara kardio dan pulmo, itu kita lihat apakah ada mukosa yang sianosis. Mukosa sianosis biasanya kita lihat di bibir, di kulit apa rongga mulut ya, atau kita bisa lihat di kuku ya, kuku, kemudian di konjungtiva gitu ya. Yang bisa kita lihat. Kalau sianosis artinya biasanya kebiruan. Artinya di sini adanya penurunan dari pasokan darah ke perifer. Adanya pulse breathing, yaitu pulse breathing itu pernapasan yang sangat dipaksakan gitu ya. Artinya di sini si pasien sangat sesak sehingga dia seperti mengecopkan atau menyongkan bibirnya gitu ya ketika mengeluarkan napas. Nah, mungkin kita bisa pernah kita ajarkan di pernapasan dalam ataupun batuk efektif ya. Di situ pursed breathing sudah ada. Kemudian adanya distensi pena leher. Nah, distensi pena leher di sini terutama pena jugular itu diakibatkan karena adanya penumpukan dari cairan di paru-paru atau stagnasi darah di jantung ya, sehingga adanya distensi pena leher ini adalah karena adanya antri darah dari kepala mau masuk ke jantung tapi antri dulu. Darah yang antri ke jantung itu terutama ke jantung kanan itu kan dari kepala dan tangan ya. Nah, kalau terutama dari yang kepala itu terjadi hambatan dari masuk ketika mau ke jantung ya. Nah, itu biasanya bendungannya di pena leher itu akan semakin kelihatan ya. Normalnya itu bendungan leher itu tidak boleh lebih dari 3 cm. Nah, kalau lebih dari 3 cm itu berarti adanya pembendungan. Semakin membendungnya semakin tinggi, misalkan bendungannya ada jadi 5, 6, berarti kan itu semakin berat. Kemudian penggunaan otot aksesoris, ya otot aksesoris itu adalah otot-otot dada ya. Kita lihat ketika orang itu bernapas itu sangat berusaha sekali sehingga tulang-tulang dadanya itu semakin seperti berkontraksi ya. Seperti memaksakan diri untuk bernapas. Kemudian edema, bengkak, clubbing finger. Ya clubbing finger ini adalah keadaan dikarenakan apa namanya penuh pasokan oksigen ke perifer yang kronis ya. Ya. Biasanya ini terjadi pada
pasien-pasien yang mengalami gangguan paru yang kronis ataupun gangguan jantung, ya. Jadi ketika terjadinya clubbing pinjer ini, clubbing finger itu bisa terjadi karena tadi ya penyakit paru kronis ataupun jantung yang kronis. Ini diakibatkan karena pasokan oksigen ke kuku ya, biasanya clubbing finger itu kan kuku ya. Jadi kuku yang tampak seperti melengkung ya. Melengkung, nanti ada gambarnya mungkin. Nah, ini biasanya terjadi pada penyakit jantung kronis, kebocoran jantung atau kelainan dari kebocoran dari sekat-sekat jantung seperti itu ya. Nah, ataupun pada orang-orang yang perokok kronis ya, perokok yang berat ya. Jadi dia tidak bisa lepas dari rokoknya itu sehingga kelihatan ujung-ujung kukunya itu atau di kukunya itu kelihatan seperti lebih sianosis, lebih kebiruan ya. Jadi kalau lihat orang yang perokok berat, coba lihat kukunya ya. Kalau dia misalkan seperti ada kebiruan, berarti dia perokok berat gitu ya. Perokok berat. Ya. Kalau ada yang merokok di sini, coba lihat kukunya, apakah kukunya itu sianosis atau tidak ya. Kalau sianosis berarti dia perokok berat gitu ya, harus dikurangi gitu. Kalau masih normalnya masih pink gitu ya, kalau normal masih pink. Oke, kemudian adanya perubahan pola napas ya, kita bisa melihat gambaran dari gangguan kardiopulmoner ini adanya perubahan pola napas ya. Pasiennya menjadi napasnya menjadi pendek dan cepat ataupun cepat dan dalam, ini karena adanya perubahan dari pola napas, dan ini mengindikasikan adanya masalah kardio ataupun masalah pulmo, masalah paru-paru. Ini bisa dinyatakan gitu, bisa diprediksi. Akan tapi untuk masalah penyakit pastinya itu tentunya harus dengan pemeriksaan diagnostik yang lebih lengkap ya. Kemudian konjungtiva anemis ya, kalau orang ketika kita mengkaji pasien atau orang ketika Ibu cobi ningali atau matanya ya. Coba melihat ke atas Bu, kita lihat konjungtivanya. Kalau anemis berarti kemungkinan di situ adanya masalah dari perfusi darah ke jaringan perifer ya. Kemungkinan orang itu ada masalah pada tensi darahnya, misalkan hipotensi ya, atau masalah pada sistem hematologinya seperti kurang zat besi gitu ya, atau masalah cairan seperti orang dehidrasi. Nah, itu bisa menyebabkan si konjungtiva ini anemis. Assalamualaikum, Pak. Ya. Kelas B ini baru masuk, baru beres. Oke. Ini melanjutkan yang kemarin, Bapak, eta we ngacacang nyalira, Be. Ya, Pak. B tenanon, Pak. Ya. Materinya sudah di ini kan. Nah, ini Bapak direkam loh. Direkam, nanti kita Anda silakan putar aja ya sendiri. Oke. Nanti Bapak simpan di YouTube. Atau di mana lah gitu. Subrek ya Pak, subrek nanti di subrek Pak. Oh, siap. Di subreknya. Ayo Bapak ke channel YouTube nutup penting gini kan. Oh, ayah Pak. Ayo. Nami channel Pak. Oke lah. Malau kali bejaan. Subrek ke Sujang Bustomi Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini gambaran dari masalah-masalah yang bisa terjadi pada gangguan sistem pernapasan gitu ya. Nah, ini tadi yang disebut peningkatan pena jugular ya. Nah, ini tadi ya, distensi pena leher. Yang dimaksud distensi pena leher itu seperti ini ya. Ini terjadi karena adanya si darah yang dari kepala mau masuk ke jantung, akan tetapi di jantungnya masih penuh ya.
Kita tahu ini pena ya. Kalau pena gitu kan masuknya ke apa namanya, ke atrium kanan ya. Jadi darah pena itu masuknya ke jantung kanan. Nah, dari kepala itu masuk ke pena jugular namanya ya. Kemudian dari pena jugular itu akan masuk ke apa namanya, pena capa superior. Nah, dari pena capa superior ini akan masuk ke jantung kanan atau ke atrium kanan ya. Nah, di jantung kanannya ini masih penuh ya. Kemungkinan karena orang itu kelebihan cairan ya, overhidrasi seperti pada orang gagal ginjal gitu ya. Nah, itu overhidrasi atau gagal jantung juga bisa, sehingga terlalu banyak cairan di dalam sistem vaskulernya. Nah, ini akan menyebabkan bendungan ya, bendungan. Nah, ini normalnya pada orang normal mungkin ada bendungan ketika diukur ya. Nah, tapi kalau pada orang yang dengan gangguan kardiopulmoner itu bisa lebih dari 5 cm ya, 3 cm ya. Normalnya 3 cm. Ya seperti itu. 3 sampai 5 cm itu masih normal. Kalau kelebihan lebih berarti itu semakin panjang ininya kelihatannya. Ya kita bagaimana mengkajinya, kita suruh pasiennya berbaring, kita angkat apa namanya, semipolorkan 15 atau 30 derajat ya. Kemudian kita apa namanya, tarik garis dari sini lurus ke leher ya, biasanya pakai jidar penggaris. Kemudian kita ukur dari apa namanya, ukurannya dari yang mulai memanjangnya itu berapa ya, ininya berapa gitu. Ya, berapa senti ini. Nah, itu kalau lebih dari 5 cm itu biasanya masalah yang berat ya. Nah, ini edema ya, kalau kita lihat orang yang adanya masalah pernapasan jadi kardiopulmoner itu bisa mengalami bengkak. Bisa terjadi pada orang gagal jantung, gagal ginjal, semacam itu ya. Nah, kemudian atau sesak, ini sini mengi, sesak ya, wheezing itu bisa terjadi. Nah, ini tadi disebut dengan clubbing finger ya. Kita lihat di sini kukunya seperti bengkung ya, clubbing, dan warnanya biasanya lebih sianotik ya. Ini bisa diakibatkan karena adanya masalah paru-paru yang kronis seperti TBC yang lama gitu ya, bronkitis yang lama. Kemudian terjadinya kerusakan dari jaringan paru sehingga oksigenasi intinya kepada bagian-bagian perifer ini, ujung-ujung tubuh ini menjadi kurang. Ya, mungkin darahnya normal ya, supel dayanya, tapi oksigennya kurang sama aja gitu. Atau mungkin oksigennya normal tapi sistem kardiovaskulernya lemah sama aja. Intinya kiriman oksigennya bakal kurang. Nah, ini akan mengakibatkan seperti ini. Saya disebutkan ya, bisa karena orang dengan masalah paru-paru yang kronis, jantung kronis, ataupun kalau di kehidupan yang sehari-hari pada orang sehat itu biasanya pada orang yang perokok berat gitu ya. Jadi orang yang perokok berat kita lihat apakah orang itu berat atau tidaknya merokok, kita lihat ininya kukunya apakah sianotis atau tidak. Kalau yang normal itu kan warnanya pink ya, kalau yang sehat. Kalau yang perokok sangat berat itu lebih ke abu-abu kebiruan ya, sianotik ya, seperti itu. Nah, ini ya, ini clubbing finger juga ya. Atau orang-orang yang misalkan bekerja pada area-area yang kimiawi ya, seperti pada industri zat-zat kimia lah, formalin, tekstil, semacam itu. Kalau orang terlalu lama bekerja di itu seperti itu, maka biasanya menghasilkan clubbing finger. Kemudian palpasi ya. Kalau palpasi pada saat pengkajian kita bisa meraba, menekan gitu ya, adanya thorax exclusion ya, atau adanya perubahan dari jarak antara diafragma dengan paru-parunya gitu ya. Kemudian tadi sebenarnya sudah dijelaskan di belakang ya, exclusion ini ada
Oh, belum ya? Belum. Ini nanti dibaca saja. Ya, jadi thorax exclusion ini akibat adanya gangguan pada bisa karena tulang-tulang iga yang mengalami patah ataupun apa namanya porosis ya, osteoporosis, gitu bisa adanya eksklusi. Kemudian palpasi adanya denyut nadi perifer, lemah atau kuatnya. Ini sudah biasa kita lakukan ya untuk mengecek nadi. Palpasi suhu kulit, kemudian capillary refilling time ya, refill time. Jadi kalau CRT itu harusnya normanya kurang dari 3 detik ya. Jadi kalau CRT itu mengkajinya kita bisa menekan kuku juga berapa kembali merahnya kembali ya. Palpasi adanya edema perifer pada ekstremitas bawah ya, kita menggunakan penekanan ya pada tadi ada gambar orang edema ya. Bentar. Nah, ini ya. Ada orang edema di sini. Kita untuk mengkaji seberapa berat edemanya ya, itu kan ada 1 sampai 4 ya. Jadi biasanya kalau apa namanya? Kalau 1 kita tekan kembalinya mungkin kurang dari 2 detik sudah kembali. Kalau sudah 4 itu lebih dari 7 detik ya. Jadi lebih dari 7 detik ketika kita tekan ininya yang bagian edemanya itu kembalinya itu lebih dari 7 detik berarti itu sudah berat. Kemudian pada pengkajian auskultasi, identifikasi adanya normal, adanya normal dan abnormal beat sound ya. Kita mengkaji adanya suara napas yang abnormal. Kemudian mengkaji tekanan darah, kemudian mengkaji suara jantung S1, S2 ya. Kemudian mengkaji adanya abnormal dari bunyi jantung. Bunyi jantung normal itu S1, S2. Jadi ketika kita mengauskultasi bagian jantung itu suara lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup. Nah, itu adalah suara S1 dan S2. Kalau ada juga suara abnormal ya, atau suara jantung tambahan itu ada S3 dan S4. Ya. Nah, kalau S3 itu atau S3 itu adalah setelah S2 ya. Jadi loop dup dup, loop dup dup, loop dup dup. Nah, mungkin seperti itu. Tapi biasanya tidak keras ya. Sangat halus sekali ya. Nah, kalau S4 itu biasanya sesaat sebelum S1. Jadi S1 sebelum S1 ada bunyi ya, misalkan apa gitu ya. Dup, loop dup dup. Nah, berarti S4 tapi itu sangat halus. Ya, ini bisa mengindikasikan beberapa penyakit tertentu ya. Adanya murmur. Nah, murmur itu adalah suara dari perpindahan cairan dari suatu kompartemen ke kompartemen lain, ya, melalui celah yang sempit. Nah, murmur ini kalau kita mengkaji atau mengauskultasi daerah dada itu seperti ketika setelah setelah loop, dup. Nah, itu ada bunyi yang memanjang gitu ya, seperti ngocor deui ser gitu ya. Ser ser gitu ya. Lup dup ser, lup dup ser. Nah, itu artinya ketika di darah sudah keluar dari jantung akan tetapi masuk lagi ke ruangan sebelumnya gitu ya melalui celah yang sempit. Nah, ini murmur. Murmur itu ada murmur sistolik, ada murmur diastolik ya. Ada yang murmur pan sistolik, ada murmur pan diastolik. Jadi ketika sistol ada murmurnya gitu ya, ada yang masuk ke daerah lain. Ketika diastolnya ada juga yang suara murmurnya gitu ya.
Kemudian ada suara bruits ya, suara bruits itu apa ya? Suara ada ini, ada SMS, ada WA ini. Ya, kita ini lanjutkan tadi ya. Bruits ya, bruits itu apa ya? Jadi adanya semacam benturan gitu ya, jadi diadu lah gitu ya. Diadu antara darah di satu pembuluh darah dan di pembuluh darah lainnya gitu. Maksudnya apa ya? Jadi benturan lah gitu ya. Jadi cai itu diadu gitu, atau gimana ya ngebahas ininya. Nah, nanti Bapak cari dulu nih di Google ya, cing. Bruits, bruits. Nah, bruits juga, itu disebut juga murmur vaskular, adalah bunyi abnormal yang dihasilkan oleh aliran turbulen. Nah, itu turbulen ya. Turbulen darah dari arteri karena salah satu area yang mengalami obstruksi parsial atau laju darah yang tinggi melalui arteri yang tidak terhalang. Oh, itu ya. Jadi ini karena adanya benturan dengan turbulen antara adanya massa atau yang menghalangi dari lumen pembuluh darah. Misalkan adanya plak ya, misalkan. Jadi si darah yang melewati plak itu dia yang tadinya pembuluh darahnya besar, kemudian karena ada plak itu masuk ke pembuluh darah yang atau ruangan yang kecil. Sehingga seperti dipencet gitu ya, ketika selang itu ya, selang mengocorkan air, kemudian kita pencet itu si selang, nah itu bruit namanya ya, sehingga darahnya menjadi memancar. Nah, kemudian setelah memancar itu dia masuk lagi ke ruangan yang normal lumennya gitu ya, seperti itu bruit namanya. Nah, diagnostik pada masalah sistem pernapasan ini bisa yang berhubungan dengan kardiopulmoner ya. Karena sistem kardio dan sistem pulmoner ini tidak bisa dipisahkan karena saling berhubungan yang erat ya. Itu bisa dari EKG, Holter monitor, stress test, ekokardiogram, cardiac catheter, yang bisa kita masukkan kateter ke jantung gitu ya. Kemudian transesofageal ekokardiografi ya, TEE itu bisa, tapi jarang dilakukan oleh kita. Pulmonary friction test, X-ray atau apa namanya cairan ronsen ya, ronsen, kemudian AGD arteri gas analisa gas darah, bronkoskopi yang memasukkan selang kamera pada bronkus, torakosentesis yaitu memasukkan apa namanya selangka yang ada kameranya ke rongga torak ya melalui kulit biasanya, CT scan atau MRI, ventilation atau perfusion scan. Ini tes-tes yang bisa dilakukan untuk mengetahui fungsi paru ya ataupun jantung. Nah ini contohnya bronkoskopi ya, kita memasukkan selang yang di sininya di ujungnya ada kamera, nanti akan terlihat di sini ada gambaran bagaimana kondisi bronkus tersebut. Nah kalau ini torakosentesis ya kita memasukkan suatu benda ya, biasanya di sini untuk menghilangkan efusi pleura atau cairan atau darah ya bisa kita tusuk tentunya oleh ahli ya, tusuk dari luar masuk ke dalam itu nanti si cairannya disedot gitu ya, atau disebut juga torakosentesis namanya. Nursing diagnosis yang bisa ditegakkan pada masalah-masalah sistem kardiovaskuler kardiopulmoner ini, yang pertama intoleransi aktivitas,
tidak efektifnya perfusi jaringan, penurunan cardiac output, kegangguan dari pertukaran gas, ketidakefektifan bersihan jalan napas, kemudian ketidakefektifan pola napas, fatigue, dan ansietas. Planning for care tujuannya adalah di sini untuk kembangkan tujuan dan hasil, mengatur prioritas, pilih intervensi yang sesuai, berkolaborasi, melibatkan pasien dan keluarga dalam perawatan. Implementasi dan bisa berbentuk health promotion ataupun health prevention, bisa kita jalani vaksinasi, program membuat pasiennya membuat program hidup yang sehat ya. Misalkan berhenti merokok, minuman keras, rajin berolahraga, memakan makanan yang tinggi serat gitu ya. Kemudian juga low dari gula dan juga kolesterol semacam itu. Environment polutan, dan ini menghindari polutan dari lingkungan. Pada keadaan-keadaan akut atau keadaan-keadaan bahaya di sini biasanya kita melakukan adanya dyspnea manajemen ya. Jadi bagaimana menghilangkan sesak baik dengan obat-obatan ataupun intervensi yang lain ya. Airway management, bagaimana mematenkan potensi jalan napas agar tetap terbuka, mobilisasi airline secretion yang menyedot dari sekresi dari saluran napas, maintenance and promotion of lung expansion, jadi kita melatih pengembangan paru agar lebih membesar gitu ya pengembangannya sehingga bisa menyedot oksigen lebih banyak. Kemudian maintenance and promotion of oxygen. Ya, di sini dengan memberikan terapi oksigen ya secara sesuai gitu ya, sesuai prosedur, sesuai order, latihan napas, breathing exercise, dan pengaturan hidrasi ya atau pengaturan cairan intake dan outputnya. Nah, di sini bagaimana mengatur atau manajemen dari sesak. Ya, di sini treat underlying disease process and add additional therapy as needed. Artinya di sini kita harus merawat penyakit yang menjadi penyebabnya ya, atau mencegah dari perkembangan penyakit maksudnya ya, penyakit yang sedang terjadi dan menambahkan terapi tambahan ya, apabila diperlukan. Kemudian pengobatan dengan organ farmakologi, terapi oksigen, physical teknik ya seperti napas dalam, batuk efektif semacam itu, atau ada postural drainase ya untuk melatih napas gitu ya atau mengeluarkan dahak. Kemudian physiological teknik mengurangi kecemasan, meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan support keluarga terhadap pasien. Kemudian airway management, maintenance mobilization of secretion ya, bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan sekresi dari saluran pernapasan, yaitu dengan meningkatkan hidrasi. Jadi pasiennya disuruh banyak minum apabila tidak ada kontraindikasi. Kemudian humidifikasi dengan memberikan pelembab pada saluran napas sehingga sekret-sekret itu menjadi lebih encer ya. Bisa kita berikan uap ataupun uap dengan pengobatan obat-obatan mukolitik misalkan ya atau ekspektoran gitu. Nebulizer, nebulization yaitu untuk nebu ya pemberian obat. Coughing teknik batuk efektif, chest fisioterapi ya nanti mungkin ada ya postural drainase. Nah ini termasuk sih chest fisioterapi itu postural drainase termasuk ya. Suction atau artificial airway. Jadi artificial itu adalah jalan napas buatan ya atau yang membantu jalan napas seperti adanya mayo ya, kemudian ETT ya, endotracheal tube ya, dan sebagainya. Ini artificial ya, ini mayo mungkin kita sudah pernah melihat, ini ETT gitu ya. Ini
Ini proses-proses nebulizer gitu. Ini postural drainase ya, kita tepuk gitu ya. Postural drainase. Suction bisa lewat oral, bisa nasal, mulut, hidung, tenggorokan ya. Kemudian juga bisa dari nasotracheal, ya. Kemudian bisa dari tracheal melalui tracheotomi. Promotion and maintaining of lung expansion. Jadi untuk meningkatkan ekspansi paru, ya, posisi yang tepat ya, yang tidak menekan, jangan angkuban, jangan miring kiri, miring kanan gitu ya. Jadi ekspansi yang baik itu memang setengah duduk gitu ya, seperti itu. Insentif spirometri yaitu dengan selalu mengukur kekuatan napas ya, dengan fungsi napas dengan adanya spirometer ya. Di situ bisa kita kelihatan hasil spirometer itu, bisa kelihatan paru-paru yang bisa udara yang bisa kita hirup berapa cc ya yang bisa keluarkan, kemudian udara yang tersisa. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi kemampuan napasnya bisa kita ukur. Kemudian adanya chest tube-nya. Ini kalau memang ini chest tube ya, atau disebut juga WSD. Untuk meningkatkan atau mengeluarkan darah yang terperangkap tadi pada keadaan misalkan hemotorak ya. Jadi ada darah di rongga torak. Ini spirometri chest tube ya, gambaran chest tube kita masukkan di interkostal 5 atau 6. Nah, ini chest tube ya. Nah, ini adalah sama seperti penampungan botol ya. Biasanya kalau WSD ini tadi, nah di sini ya. Nah, ini nanti di bawahnya itu bisa dihubungkan ke alat ini. Ya, bisa dihubungkan ke alat ini dari WSD tersebut. Kalau di rumah sakit disebutnya sentinel, cenanya. Nah, di alat ini bisa menghasilkan tekanan negatif ya. Jadi alat ini memiliki daya sedot gitu. Akan tetapi tidak ekstrim seperti suction. Jadi nyedotnya perlahan-lahan. Kenapa? Karena kalau sedotnya terlalu keras itu bisa membuat paru-paru menjadi kolaps ya. Menjadi mengerut gitu. Makanya harus hati-hati sedikit-sedikit ini asal darahnya ini. Nanti akan tertampung di sini darahnya berapa cc. Apakah darah, apakah itu nanah, apakah itu apalagi ya, produk-produk peradangan dan sebagainya. Tujuan pemeriksaan oksigen adalah pemberian oksigen mencegah terjadinya hipoksia, membantu kelancaran metabolisme sebagai tindakan pengobatan, mengurangi beban alat kerja napas dan jantung. Jadi kita dengan oksigen kita sediakan oksigen instan sehingga usaha untuk bernapas itu lebih mudah gitu ya, dan juga jantung akan lebih enak kerjanya, ringan. Nah, beberapa metode pemberian oksigen itu bisa ada nasal kanul, bisa memberikan 1-4 liter per menit dengan simple mask, rebreathing, non rebreathing ya, atau venturi. Ini bisa juga lebih baik dari ini, tetapi harga mahalnya lebih mahal juga kan, dan juga sesuai indikasinya. Kemudian home oksigen terapi, artinya di sini pemberian terapi oksigen di rumah. Ya. Jadi kalau pada pasien yang sesak terus-menerus, itu kemungkinan di rumahnya harus disediakan oksigen. Ya. Perawat bisa memfasilitasi dengan menunjukkan tempat pembelian gas, oksigennya, tabung oksigennya dan sebagainya. Ya, ini simple nasal kanul, kemudian di sini ya. Nah, ini simple mask. Ini non rebreathing, karena non rebreathing itu ketika pasiennya bernapas dia menyedot oksigen, kemudian ketika ekspirasi mengeluarkan CO2. Nah, CO2-nya itu tidak dibuang tapi ditampung kembali untuk disedot kembali. Nah, ini biasanya pada orang-orang dengan tadinya kelebihan
CO2 di dalam tubuhnya ya melebihi batas normal, akan tetapi kondisinya itu sudah mulai membaik dan ketika dicek darahnya itu CO2-nya mulai menurun dari sebelumnya dan O2-nya mulai meningkat dari sebelumnya. Itu selama masih belum normal kita berikan dulu non-rebreathing agar jangan sampai kejadian seperti kemarin, misalkan karena kelebihan oksigen sehingga dipersepsikan berhenti bernapas ya oleh pusat sistem pernapasan. Nah, ini nebulizer. Nah, mungkin sampai di sini materinya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak?